Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Saiful Anam dari Laboratorium Komputer dan Sains Data. Untuk pertemuan kedua kita akan membahas algoritma flowchart dan pseudocode. Tepatnya kita akan membahas tentang struktur sekuensial dan struktur kondisional. Adapun outline materi untuk hari ini itu adalah algoritma, flowchart dan pseudocode, struktur sekuensial dan struktur kondisional. Yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah algoritma. Algoritma berasal dari nama penulis buku Arab Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Kemudian orang Barat mengenalnya sebagai algoritma. Kemudian berubah menjadi algoritma karena kata algoritma sering dikelirukan dengan aritmetik. Algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode penghitungan atau komputasi. Kemudian algoritma secara ilmiah didefinisikan sebagai suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan dituliskan secara sistematis yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan berbantu komputer. Adapun sifat-sifat algoritma adalah sebagai berikut. Suatu algoritma yang baik itu harus fitness. Artinya apa? Algoritma ini harus selalu berakhir setelah sejumlah langkah dikerjakan. Kemudian sifat yang kedua adalah definiteness. Artinya apa? Setiap langkah dari sebuah algoritma harus terdefinisi secara tepat dan jelas. Selain itu juga sifat algoritma ini harus ada yang namanya input. Operasi apapun yang dilakukan pada suatu algoritma membutuhkan beberapa nilai awal yang diberikan sebelum algoritma tersebut dimulai. Selain itu juga algoritma harus memiliki output, yaitu merupakan keluaran dari algoritma. Nilai output yang diharapkan selalu memiliki hubungan dengan input yang akan ditentukan. Selanjutnya kita akan bahas tentang flowchart. Flowchart itu adalah merupakan suatu diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma dan proses. Berikut ini adalah simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama adalah terminator. Terminator ini digunakan adalah untuk mengawali atau mengakhiri suatu program. Selanjutnya ini adalah input atau output. Setiap algoritma ini tadi sudah memiliki output dan output. Input dan output ini disimbolkan sebagai jajaran genjang. Kemudian untuk menyatakan aliran dari program, kita menggunakan yang namanya adalah garis alir. Simbol yang selanjutnya yang berbentuk belah ketupat itu adalah kondisional. Biasanya adalah digunakan untuk memutuskan dari suatu input. Ya. Selanjutnya nanti ini adalah namanya proses. Proses ini adalah digunakan untuk memproses perhitungan. Selain itu juga di dalam flowchart seringkali kita membutuhkan nilai awal. Untuk memberikan nilai awal ini kita gunakan simbol inisialisasi. Seringkali juga program jumlahnya atau ukurannya sangat besar, sehingga program tadi itu perlu dipecah-pecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Oleh karena itu, di sini kita menggunakan yang namanya adalah subprogram. Subprogram ini bertujuan untuk memecah program yang besar menjadi program yang kecil-kecil supaya lebih mudah dipahami dan mudah didokumentasikan. Yang selanjutnya ini adalah on-peak connector. Simbol ini digunakan ketika kita membuat suatu flowchart, ternyata di dalam satu baris atau satu kolom ini tidak cukup sehingga kita harus berpindah ke kolom yang lain tetapi masih dalam satu halaman. Yang berikutnya ini adalah off-peak connector. Ketika kita memiliki suatu flowchart tetapi kita tidak cukup menuliskan di halaman yang sama, harus berpindah ke halaman yang lain, maka kita harus menggunakan yang namanya off-peak connector. Yang berikutnya ini adalah pseudocode. Pseudocode adalah sistem notasi untuk penulisan algoritma. Pseudocode merupakan peluasan dan pengganti dari algoritma. Baik pseudocode maupun flowchart digunakan untuk menunjukkan pemrosesan secara detail yang berada pada suatu modul program. Ini adalah salah satu contoh penggunaan inisialisasi. Misalkan kita memiliki suatu variabel i, kita perlu memberikan nilai awal. Misalkan kita beri nilai awal 10. Kita juga memiliki variabel b yang kita beri nilai awal 50. Ya. Selanjutnya
Di sini secara umum struktur program terdiri dari 3. Yang pertama adalah struktur program sekuensial. Yang kedua adalah struktur program kondisional, dan yang ketiga adalah struktur perulangan. Untuk kali ini kita akan membahas struktur program sekuensial. Kita bisa melihat struktur program sekuensial itu merupakan urutan dari proses-proses yang berurutan. Sebagai contoh di sini kita kalau memiliki 2 proses, maka proses 1 dijalankan baru menjalankan proses yang berikutnya, yaitu proses 2. Kalau kita gambarkan sebagai flowchart adalah sebagai berikut. Untuk memperjelas penggunaan dari flowchart sekuensial, perhatikan dari contoh berikut. Misalkan kita diminta untuk membuat flowchart dan pseudocode untuk menghitung volume balok. Langkah pertama adalah kita harus menentukan masukan apa atau input apa yang diperlukan di dalam menghitung volume balok. Dalam kasus ini kita memerlukan panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian kita juga harus menentukan outputnya apa, yaitu outputnya adalah volume. Selain itu kita juga harus memahami bagaimana cara menghitung volume balok. Dalam hal ini volume balok dihitung dengan menggunakan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kita berikan kita representasikan dalam bentuk pseudocode, kita lihat bahwa pertama adalah kita mulai dengan start, kemudian kita memasukkan panjang, lebar, dan tinggi, kemudian kita menghitung volumenya, dan selanjutnya kita mencetak atau mengeluarkan outputnya, dan terakhir diakhiri dengan N. Hal ini juga sama untuk yang di bagian flowchart. Ya. Yang selanjutnya ini adalah struktur kondisional. Struktur kondisional ini digunakan ketika kita memiliki kondisi tertentu. Jika kondisinya terpenuhi, maka di sini yang dilakukan adalah proses 1, tetapi jika kondisinya tidak terpenuhi, maka yang dilakukan adalah proses 2. Pada dasarnya, struktur kondisional ini bisa diperumum. Ketika kita memiliki beberapa kondisi, maka kita bisa menuliskannya seperti yang ada pada layar. Pertama, kalau kondisi 1 terpenuhi akan dilakukan proses 1. Tetapi ketika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka akan dicek kondisi yang berikutnya, yaitu adalah kondisi 2. Ketika kondisi 2 tidak terpenuhi, akan dicek kondisi-kondisi berikutnya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk flowchart, maka kita bisa gambarkan dalam bentuk belah ketupat seperti gambar pada layar. Ketika kondisi terpenuhi, maka yang dilakukan adalah proses 1. Ketika kondisi tidak terpenuhi, maka yang dilakukan adalah proses 2. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan flowchart dan pseudocode pada struktur kondisional. Misalkan kita ingin menghitung diskon suatu barang. Diskon suatu barang ini ditentukan oleh harganya. Jika harganya lebih besar sama dengan 100.000, maka akan diberikan diskon 10%. Tetapi jika tidak, maka akan diberikan diskon 5%. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, langkah pertama kita harus memasukkan harga barang. Selanjutnya kita harus cek harga barangnya berapa. Apakah lebih besar dari sama dengan 100.000? Kalau iya, maka kita harus menghitung besaran diskon. Besaran diskon ini dihitung berdasarkan harga barang dikalikan dengan 5% atau 0,05 ketika harga barangnya kurang dari 100.000. Tetapi ketika kondisinya terpenuhi, harga barang lebih besar sama dengan 100.000, maka diskon diperoleh dari harga barang kali 10%. Langkah yang terakhir adalah mencetak diskon yang sudah dihitung tadi. Selanjutnya, karena satu halaman tidak cukup, untuk satu kolom tidak cukup, maka kita menggunakan yang namanya on-page connector untuk menyelesaikan, yaitu simbol terminator N. Kemudian ini adalah pseudocode-nya. Tidak jauh berbeda dengan flowchart, pseudocode-nya memiliki struktur yang sama. Yang pertama adalah dimulai dengan start, kemudian memasukkan harga barang, kemudian dilakukan cek kondisi harga barang. Jika terpenuhi, maka diskonnya 10%. Jika tidak terpenuhi kondisinya, maka diskonnya cuma 5%. Selanjutnya kemudian kita mencetak diskon dan program berakhir. Kemudian ini adalah contoh yang berikutnya adalah ketika kita memiliki lebih dari satu kondisi.
Misalkan kita ingin menghitung suatu diskon suatu barang, tetapi harga diskonnya ditentukan sebagai berikut. Ketika harga barang kurang dari sama dengan 50.000, maka diskonnya 5%. Tetapi ketika harga barangnya lebih besar dari 50.000 tetapi kurang dari sama dengan 100.000, diskonnya adalah 10%. Kemudian ketika harga barangnya kurang dari 1 juta, kurang dari sama dengan 1 juta tetapi lebih besar dari 100.000, maka diskonnya adalah 15%. Untuk harga barang yang lebih besar dari 1 juta, diskonnya adalah 20%. Kemudian dari sini kita bisa menyusun flowchart dan pseudocode-nya. Seperti contoh sebelumnya, yang dimasukkan adalah harga barang. Selanjutnya kita harus melakukan cek kondisi yang pertama. Apakah harga barangnya kurang dari sama dengan 50.000? Kalau iya, maka akan dilakukan penghitungan diskon dengan menggunakan kondisi yang pertama, yaitu diberikan diskon 5%. Kalau tidak, akan kita cek kondisi yang berikutnya. Artinya apa? Ketika harga barangnya lebih besar dari 50.000 tetapi kurang dari sama dengan 100.000, kita berikan harga diskon 10%. Yang berikutnya adalah ketika harga barangnya lebih besar dari 100.000 tetapi kurang dari sama dengan 1 juta, akan diberikan diskon sebesar 15%. Tetapi ketika harga barang lebih besar dari 1 juta, diskonnya adalah sebesar 20%. Selanjutnya semua kondisi ini akan masuk ke satu jalur, yaitu adalah mencetak diskon yang sudah dihitung tadi dan program berakhir. Struktur dari pseudocode juga mengikuti struktur yang ada pada flowchart tadi, yaitu dimulai dari start, kemudian memasukkan harga barang dan melakukan cek kondisi pertama, cek kondisi kedua, dan kondisi ketiga. Nah, ini ditandakan dengan perintah if dan else if. Kemudian yang terakhir kita harus mencetak diskon dan program berakhir. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, kita kadang memiliki kondisi yang lebih dari satu, sehingga di sini ada yang namanya adalah operator logika. Salah satu operator logika yang sering digunakan ini adalah operator logika AND. Kita bisa melihat untuk operator logika AND, jika kita memiliki dua buah kondisi, yaitu A dan B, maka ketika kondisi A bernilai benar dan B bernilai benar, maka kondisi N itu baru bernilai benar. Sedangkan kondisi yang lain, jika hanya terpenuhi satu yang benar, itu akan bernilai salah. Untuk operator yang lain itu adalah OR. Operator OR ini agak sedikit berbeda dengan N. Operator OR akan bernilai benar jika salah satu kondisi, yaitu A atau B, itu bernilai benar. Ini adalah salah satu contoh penggunaan dari operator logika tadi. Contoh adalah, buatlah flowchart dan pseudocode untuk mengetahui suatu bilangan C, apakah faktor persekutuan dari bilangan A dan B. Suatu bilangan dikatakan merupakan faktor persekutuan dari suatu bilangan jika bilangan tersebut dibagi bilangan faktornya, itu akan menghasil sisa hasil baginya adalah sama dengan 0. Oleh karena itu, pada permasalahan ini, kalau kita ingin mengetahui suatu bilangan C merupakan faktor persekutuan dari bilangan A dan B, maka kita harus membagi A dengan C, apakah sisanya 0, dan ketika B dibagi dengan C juga, apakah sisanya 0. Jika dua kondisi ini terpenuhi, maka bilangan C tadi dikatakan sebagai faktor persekutuan dari A dan B. Kita bisa lihat, jika kondisi terpenuhi, maka dilakukan proses pencetakan adalah C adalah faktor persekutuan A dan B. Tetapi ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang tercetak adalah C bukan faktor persekutuan A dan B. Kemudian program berakhir. Langkah selanjutnya ini adalah pseudocode-nya. Pseudocode-nya tidak jauh berbeda dengan flowchart. Tetapi di sini penulisannya lebih ringkas, ya, karena tidak menggunakan simbol berbentuk grafis. Ya. Kalau kita lihat di sini, kita mulai dengan start sama dengan flowchart, kemudian kita masukkan bilangan-bilangannya, yaitu A, B, dan C. Kemudian baru kita cek kondisinya. Apakah A, kalau dibagi C, sisa hasil baginya adalah 0. Dalam hal ini menggunakan perintah yang namanya modulo. Kemudian
kita cek juga apakah B kalau dibagi C sisa hasil baginya juga 0. Kalau iya, maka C ini merupakan faktor persekutuan A dan B. Ya. Kemudian jika tidak terpenuhi, maka C ini adalah bukan faktor persekutuan A dan B. Kemudian program berakhir. Ya. Langkah selanjutnya, di sini kita juga bisa memiliki suatu pseudocode atau flowchart yang mana di dalam kondisional, di dalamnya masih ada kondisional lagi. Salah satu contoh penerapannya ini adalah untuk mengetahui bilangan C, apakah bilangan genap positif, apakah bilangan genap negatif, apakah bilangan ganjil positif, apakah bilangan tersebut ganjil negatif atau 0. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus cek pertama, apakah bilangan tersebut positif. Untuk mengetahui suatu bilangan merupakan bilangan positif, kita menggunakan kondisional apakah bilangan tersebut lebih besar dari 0. Ketika bilangan tersebut lebih besar dari 0, maka kita katakan bilangan tersebut adalah bilangan positif. Kemudian ketika bilangan tersebut positif, kita harus cek lagi apakah bilangan tersebut merupakan bilangan genap atau bukan, atau bilangan ganjil. Untuk mengetahui itu, bilangan tersebut perlu dibagi dengan 2, kemudian kita lihat sisa hasil baginya apakah 0 atau tidak. Ketika sisa hasil baginya 0, maka bilangan tersebut dikatakan bilangan genap. Karena di awal tadi kita sudah cek bilangannya lebih besar dari 0, maka kita katakan bilangan tersebut adalah bilangan genap positif. Tetapi jika sisa hasil baginya 1, maka kita katakan adalah bilangan ganjil positif. Ya. Kemudian jika bilangannya tadi kurang dari 0, maka kita harus cek kondisinya, yaitu yang pertama adalah kita cek apakah bilangan tersebut bilangan genap atau bilangan ganjil. Kalau merupakan bilangan genap, maka akan muncul komentar bilangan genap negatif. Kemudian kondisi yang terakhir adalah kalau bilangannya itu tidak lebih besar dari 0, juga tidak kurang dari 0, maka pasti adalah bilangannya adalah bilangan 0. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya.